Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatir, selaku moderator dari kelompok 6. Jadi dan saya untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pengatur pertama untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung saja kita akan membahas tentang definisi pengutipan dan definisi daftar pustaka. Jadi yang pertama-tama itu kita akan jelaskan apa sih itu pengutipan. Pengutipan adalah suatu pengambilan kalimat atau kata dalam sebuah atau kalimat dalam sebuah buku, bisa juga di majalah-majalah maupun di artikel atau jurnal yang digunakan untuk sebagai gagasan atau ide. Kemudian perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya pengutipan itu tidak sama dengan yang namanya plagiarisme. Plagiarisme itu adalah suatu pengambilan gagasan atau ide atau kalimat dalam suatu buku maupun jurnal dan mencantumkannya dalam artikelnya atau dalam karya tulisnya, kemudian mengklaim bahwasanya seakan-akan ia memperoleh gagasan tersebut, padahal ia ambil dari sumber lain. Kemudian kita lanjut untuk definisi kedua, yakni tentang daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah suatu tulisan yang berada dalam akhir karya tulis ilmiah. Jadi daftar pustaka itu tempatnya pengumpulan referensi setiap kita mengambil referensi baik itu dari buku maupun jurnal, kita harus tuliskan dalam daftar pustaka tersebut. Kemudian lanjut yang kedua, materi berikutnya yakni tentang pengutipan dalam karya tulis ilmiah. Jadi pengutipan dalam karya tulis ilmiah itu bertujuan agar kita terhindar dari yang namanya plagiarisme. Jadi itulah tujuan kita melakukan yang namanya pengutipan sebagai gagasan atau sebagai penegasan dari kalimat kita tersebut. Kemudian gunanya pengutipan itu supaya kita bisa mengetahui di mana kita mengambil sumber asli dari kalimat tersebut. Kemudian lanjut untuk daftar pustaka. Daftar pustaka kita akan membahas tentang unsur-unsurnya. Jadi daftar pustaka itu memiliki beberapa unsur-unsur. Yang pertama itu tentang nama si penulis. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah, kalau kita mengutip dari buku, cara penulisan namanya itu terbalik. Jadi nama di depan itu kita belakangkan, kemudian yang belakang kita kedepankan. Berbeda dengan jurnal. Kalau jurnal itu tetap dengan aslinya, nama depan tetap nama depan, nama belakang tetap nama belakang. Kemudian setelah kita menulis nama, kita lanjut dengan tahun terbit. Jadi setelah penulisan nama itu, selanjutnya kita tulis tahun terbitnya. Kapan buku itu diterbitkan, kapan jurnal itu diterbitkan, kita lihat di situ, kemudian kita cantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian selanjutnya judul dari karya tulis ilmiah itu. Jadi kalau kita mengambil judul dari sebuah buku, jadi cara penulisannya itu ketika kita mengambil sebuah judul dari buku, maka cara penulisannya itu hurufnya itu dimiringkan atau kayak italik, disebutnya kayak italik ya. Kemudian kalau kita mengutip dari
jurnal, maka cara penulisan dalam daftar pustaka itu mengenai judulnya kita gunakan tanda kutip. Jadi dalam penulisan jurnal kita menggunakan tanda kutip. Setelah kita menulis judul, kita akan menulis yang namanya identitas penerbit. Kemudian bisa juga dilanjut dengan tempat atau di mana karya tulis ilmiah itu diterbitkan. Kita juga tulis di mana si penulis menerbitkan atau tempat penerbitannya. Kita juga tuliskan itu. Sekian dari saya, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu ke materi kedua. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum akan membawakan materi tentang pengertian catatan kaki menurut para ahli. Yang pertama dari Goescraft. Catatan kaki adalah keterangan tambahan yang ditempatkan di bagian bawah halaman suatu tulisan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai sumber atau penjelasan tambahan dari teks utama. Yang kedua dari WJS Puerwardaminta. Catatan kaki adalah keterangan yang diletakkan di bawah halaman untuk menjelaskan bagian tertentu dari teks atau memberikan rujukan kepada sumber lain. Yang ketiga dari Suedito dan Selamat Riyadi. Catatan kaki adalah bagian dalam tulisan ilmiah yang memberikan penjelasan tambahan, rujukan, sumber atau klarifikasi tanpa mengganggu alur tulisan utama. Nah, yang keempat dari Kerlinger. Menurut Kerlinger, catatan kaki adalah alat untuk memberikan pengakuan kepada sumber yang digunakan dan memastikan kredibilitas serta validitas informasi yang diberikan dalam tulisan ilmiah. Nah, adapun tata cara penulisan catatan kaki, yang pertama, letak penomoran catatan kaki. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman tempat referensi atau penjelasan tambahan muncul. Angka untuk catatan kaki ditulis kecil di akhir kalimat setelah tanda baca, titik, koma, dan lain-lain. Nah, penomoran menggunakan angka Arab secara berurutan untuk seluruh tulisan atau per bab. Nah, yang kedua, format penulisan untuk buku. Format untuk buku meliputi nama penulis, judul buku, dicetak miring, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Nah, yang ketiga, penulisan untuk artikel jurnal. Penulisan untuk artikel jurnal mencakup nama penulis, judul artikel dalam tanda petik, nama jurnal dicetak miring, volume, nomor tahun, dan halaman. Nah, yang keempat, penulisan sumber dari internet. Mencakup nama penulis jika ada, judul artikel dalam tanda petik, nama situs web dicetak miring, tanggal akses, dan URL. Nah, yang kelima untuk wawancara, tulisan nama narasumber, jenis wawancara, nama pewawancara, lokasi, dan tanggal pewawancara. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu susunan catatan kaki. Yang pertama, nama penulis. Nama penulis ditulis lengkap dimulai dari nama belakang dan nama depan dan diikuti dengan nama belakang. Kemudian judul karya. Judul karya dicetak miring untuk buku, jurnal atau laporan. Diberi tanda kutip untuk artikel atau bab buku. Kemudian informasi publikasi jika di buku sertakan tempat terbit, nama penerbit, tahun terbitan di dalam tanda kurung. Kemudian di jurnal, nama jurnal, volume, edisi, dan tahun terbit. Tahunnya diberi tanda kurung. Kemudian nomor halaman spesifik sesuai dari mana kutipan atau informasi yang diambil. Kemudian catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah bentuk ringkas dari catatan kaki yang digunakan untuk merujuk sumber yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama, jika sumber pertama kali disebutkan, cantumkan nama lengkap penulis, judul buku, di dalam tanda kurung terdapat kota terbit, nama penerbit, tahun, kemudian halaman. Yang kedua, jika sumber sudah disebutkan, gunakan nama pendek dari penulis dan judul singkat. Contohnya Dwi Psikologi of Stress dan halaman 50. Yang ketiga, jika
referensi langsung berurutan, gunakan istilah IBIT atau IBDM untuk menunjukkan bahwa sumber yang digunakan sumber yang sama digunakan kembali. Contohnya IBIT titik koma 52. Nah, 52 ini artinya halamannya, seperti itu. Saya alihkan ke moderator. Selanjutnya pemateri keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tata cara penulisan daftar pustaka dan juga plagiarisme. Tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah bagian penting dalam penulisan karya ilmiah, artikel, dan juga buku. Nah, ini berfungsi untuk memberikan kredit kepada sumber yang digunakan dan membantu pembaca menemukan informasi lebih lanjut. Berikut adalah tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu tulisan. Daftar pustaka ditulis dengan spasi 1 dan juga dengan format justify. Terus diletakkan pada halaman baru dan menggunakan hanging. Terus selanjutnya nama pengarang. Nama pengarang ditulis selengkap-lengkapnya tanpa mencantumkan gelar kesarjanaan. Terus pada penulisan nama pengarang dilakukan dengan menyebutkan nama akhir terlebih dahulu, setelah itu baru nama awal. Nah, tanda yang digunakan untuk memisahkan nama awal dan nama akhir adalah tanda koma. Selanjutnya yaitu jika pengarang terdiri dari 2 orang, maka nama pengarang pertama ditulis sesuai dengan ketentuan, terus nama pengarang kedua sesuai dengan urutan biasa, yaitu tidak dibalik urutannya. Di antara kedua nama pengarang ini digunakan kata penghubung seperti dan atau n untuk pengarang asing. Terus jika penulisnya 3 orang atau lebih, maka hanya dituliskan nama orang pertama diikuti dengan it al untuk buku asing dan juga DKK untuk buku Indonesia. Terus selanjutnya yaitu tahun terbit. Jika beberapa buku yang ditulis oleh seorang pengarang pada tahun yang sama, maka penempatan urutannya didasarkan pada urutan abjad pada judul bukunya. Terus kriteria pembedaannya yaitu tahun terbit yang dibubuhkan huruf sesudah tahun terbit. Selanjutnya, jika buku yang dijadikan bahan pustaka tidak menyebutkan tahun terbit, dalam penyusunan daftar pustaka disebutkan tanpa tahun. Selanjutnya yaitu judul buku. Nah, huruf pertama yang pada setiap kata pada judul buku diketik dengan huruf kapital. Terus judulnya dicetak dengan miring. Kemudian yaitu tempat terbit dan juga tahun terbit. Nah, pada tempat terbit diletakkan setelah nama penerbit. Terus tahun terbitnya ditempatkan setelah nama pengarang. Terakhir yaitu format penulisan menggunakan standar MLA atau The Modern Language Association. Jadi itulah tadi materi dari tata cara penulisan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide, atau ekspresi seseorang tanpa memberikan kredit, sehingga mengklaimnya sebagai hasil kerja sendiri. Plagiarisme ini merupakan pelanggaran etika dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang akademik, yaitu dalam penulisan, seni, dan juga dalam penelitian. Plagiarisme ini tidak hanya mencakup penyalinan kata demi kata, akan tetapi juga mencakup pengambilan ide atau konsep seseorang tanpa memberikan atribusi yang tepat. Ada beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama yaitu plagiarisme kata demi kata. Dalam jenis plagiarisme ini merupakan plagiarisme yang paling jelas, di mana seseorang menyalin teks dari sumber lain secara langsung tanpa memberikan atribusi. Misalnya dengan menyalin paragraf dari buku atau artikel dan menggunakannya dalam karya sendiri tanpa menyebutkan penulis aslinya. Yang kedua yaitu plagiarisme parafrase. Nah, dalam jenis ini seseorang mengambil ide dari sumber lain tetapi mengubah kata-kata atau struktur kalimatnya.
Meskipun tampak berbeda, jika tidak ada atribusi yang diberikan kepada sumber asli, ini tetap dianggap sebagai plagiarisme. Nah, selanjutnya self-plagiarisme. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan karya yang telah dipublikasikan sebelumnya, misalnya tugas kuliah atau artikel. Nah, dalam konteks baru, tanpa memberitahu pembaca bahwa itu adalah karya yang sama. Terus yang terakhir yaitu plagiarisme ide. Nah, ini melibatkan pengambilan ide atau konsep dari orang lain tanpa memberikan kredit. Nah, meskipun tidak ada kata-kata yang disalin secara langsung, tetapi penggunaan ide dari orang lain tanpa pemberian atribusi tetap dianggap sebagai plagiarisme. Nah, untuk menghindari plagiarisme, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu selalu memberikan atribusi. Nah, setiap kali kita menggunakan ide atau kutipan dari sumber lain, pastikan untuk memberikan atribusi yang tetap sesuai dengan gaya penulisannya. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan alat deteksi plagiarisme. Sebelum menyerahkan karya kita harus menggunakan alat deteksi plagiarisme terlebih dahulu. Terus selanjutnya dengan parafrase dengan benar, dengan menggunakan informasi dari sumber lain tetapi tidak menyalinnya secara langsung, dengan memastikan untuk memahami ide-ide tersebut dengan menggunakan juga kata-kata sendiri tetapi tetap memberikan kredit. Terus yang terakhir yaitu dengan mencatat sumbernya dengan baik. Kita harus mencatat informasinya dengan baik agar merujuk kembali saat menulis. Baik, itu telah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillah. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Saya Muhammad Al-Fatir selaku moderator pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.